Oke, cek 1 2 3. Ada ya suaranya ya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, kali ini kita akan sedikit review atau sharing ya, mungkin review perihal persiapan PAS gitu ya. Mengingat ada beberapa mungkin yang perlu kalian perhatikan ketika nanti di soal gitu ya. Jadi kita akan bahas tentang logaritma di sini ya. Tentang logaritma. Nah, logaritma. Jadi perihal penulisan, takutnya kalian nanti akan sedikit kebingungan ketika mendapati soal. Saya bahas tentang ini ya. Saya sambil menunggu yang lain di sini ya. Nah, baik, kita lanjut. Jadi di dalam logaritma penulisannya kan seperti ini ya. Jadi secara definisi logaritma itu A log B sama dengan C. Ini sama dengan A pangkat C sama dengan B. Kan gitu ya. Nah, definisi begitu yaitu kebalikan dari eksponen. Nah, di dalam penulisannya seperti yang kalau biasanya kan saya menjelaskan bahwa penulisan basis itu selalu di sini ya. Ini disebut dengan basis. Gitu ya. Ini disebut juga dengan numerus. Gitu kan. Ini ceknya itu hasil gitu ya. Nah, di sini sedikit berbeda. Oke. Sedikit berbeda untuk penulisannya yang nanti akan saya gunakan adalah ini. Jadi sama ya. A log B itu sama ditulisnya dengan seperti ini. Log A B. Nah, nanti yang akan saya gunakan adalah penulisan yang seperti ini. Jadi yang di basisnya di sini saya tuliskan. Ini basis. Jadi jangan bingung maksudnya apa itu. Itu adalah basis gitu ya. B di sini adalah numerus. Gitu ya. Jadi saya sampaikan bahwa nanti kalau di soal ternyata bentuknya log A-nya di bawahnya seperti ini, itu artinya A-nya di situ merupakan basis gitu ya. Contoh misal, saya bahas di awal lagi nih. Misal log 248 ditambah log 350 dikurangi log 23 min log 22 gitu ya. Sorry, 5 ini. Ini 5, ini 5. Nah, seperti itu. Nah, di sini ya, perhatikan di sini 2, 5, 2 sama 5 ini adalah merupakan numerus gitu ya. Sorry, basis, bukan numerus, basis. Jadi penulisannya tidak di sini. Jadi memang banyak literatur yang ada yang menuliskannya kayak yang ini, saya buletin merah di sini. Ada juga literatur yang menuliskan seperti ini, yang saya hijau. Seperti itu. Nah,
untuk nanti di soal UAS itu penulisan yang saya gunakan adalah yang hijau ini gitu ya. Jadi kalian juga harus perhatikan, jangan sampai bingung nanti ini maksudnya apa gitu ya. Oke, kita coba selesaikan. Kalau ini menentukan nilai suatu logaritma, yang pertama kumpulkan yang basisnya sama untuk soal tipe seperti ini. Artinya berarti kan ini log 248 dikurangi log ya, 2 log 3 ditambah 5 log 50 dikurangi 5 log 2 gitu ya. Ingat, di sini kalau kurang itu berarti dibagi gitu ya. Jadi log 2 log 48 dibagi 3 ditambah 5 log 50 dibagi 2. Gitu. Jadi kalau numerus dibagi bisa kita pecah menjadi pengurangan sifat ya. Ingat ya. Nah, di sini 2 log berapa? Berarti 48 bagi 3, 16. Ditambah 5 log 2, 5. Oke. Nah, udah begitu. Apalagi yang kita lakukan adalah merubah 16 itu menjadi suatu perpangkatan, pasti ada hubungannya dengan basisnya. Pasti 2 pangkat, berapa ini? 4. Ditambah log 25 itu 5 pangkat 2. Nah, dari sini kalau misalkan numerus 2 ini basis sama, bisa kita coret aja gitu ya. Coret, 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 coret. Jadi hasilnya adalah 2 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 6. Gitu ya. Jadi kalian juga harus tahu gitu ya. Lalu saya punya soal lagi yang lain, hampir sama menentukan nilai suatu logaritma. Contoh yang kedua. 9. Oh, sorry. Tulisannya keliru ya. Nah, log 9 4 gitu ya. 9 log 4 dikali 2 log 27 dikurangi log 381 dibagi gitu ya. Dibagi berapa itu? Log 2 log 64 dikurangi 2 log 8 gitu ya. Nah, sini perhatikan. Caranya gimana? Rubah dulu semuanya ke dalam bentuk perpangkatan kalau bisa gitu ya. Artinya kalau nggak bisa jangan dipaksakan. 9 perpangkatan dari berapa? Ternyata 9 perpangkatan dari 3 pangkat 2. 4 itu perpangkatan 2 pangkat 2 dikali log 2 ini udah nggak bisa lagi. Ini berarti 27 3 pangkat 3 gitu ya. Karena 27 3 pangkat 3 dikurangi log 3 log 81 itu 3 pangkat 4. Dibagi. Ini tinggal kita apakan? Bagi kan ya? Karena kurang, jadi 64 dibagi 8. Sama dengan, nah di sini, ingat sifat ini. Yang hijau ya, di atas nih. Jadi kalau ada A pangkat M log B pangkat N, maka N per M. A log B, kan gitu ya. Atau penulisannya begini. Log A pangkat M, B pangkat N gitu ya. Sama dengan N per M dikali log A, B, kan gitu ya. Begitupun dengan ini, berarti kan N-nya 2. Berarti jadi 2 per 2 dikali log 3, 2 dikali log, sorry, kedepanin sih itunya. Nah, 3 ini kedepanin kalau itu, kan? Berarti 3 dikali berapa nih? Log
2 log 3 dikurangi, ini coret aja kan, sama. Jadi kurangi 4 dibagi, ini berarti 2 log 8. Berarti kalau begitu, ini bisa kita apakan? Nah, ini 1 ya kan? Ini 1. Nah, berarti begini. Jadi tinggal log 3 log 2 dikali. 3-nya kedepanin boleh. 3 yang mana yang ini nih? Karena perkalian. Jadi 3 log 3 log 2 dikali 2 log 3 dikurangi 4 dibagi log 2 log 2 pangkat 3. Nah, lihat di sini. Kalau seandainya kita perhatikan ini numerusnya 2. Yang ini basisnya 2. Ini bisa kita coret. Ya. Bisa kita coret menjadi, kalau begitu, sisanya adalah ini. Ini coret, coret, coret. Nah, jadi saya ke atas ya, yang warna merah nih. Jadi tinggal 3 dikali log 3, sisanya 3. Numerusnya dikurangi 4 dibagi, ini coret kan? Coret, coret, coret. Sisanya tinggal 3 yang di bawah. Sama dengan ini 3 log 3 berarti 1. Dikurangi 4 dibagi 3. Jadi negatif 1/3. Gitu ya. Nah itu. Jadi nanti yang saya gunakan adalah penulisan seperti itu. Karena kebetulan memang Word-nya, supportnya seperti itu. Gitu ya. Kalian nanti harus perhatikan juga. Oke, silakan kalau kalian mau screenshot terlebih dahulu boleh, nanti biar saya clear semua. Oke, kalau enggak ada, saya clear ya. Saya hapus semuanya. 1, 2, 3. Baik. Nah, saya mau ada bahas sedikit soal nanti. Bentukan soal yang sama. Ya. Jadi yang pertama tentang ini. Ada 2 log 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3 dikurangi log 2 6x dikurangi 9 sama dengan 0. Nah, langkah-langkahnya untuk menjawab, pertama, dan ada keterangan gini, kalimatnya tuh. Penyelesaian persamaan dari ini sama dengan 0 adalah, jadi ada kalimat tambahannya, penyelesaiannya itu adalah, gitu ya, adalah alfa dan beta. Artinya nanti penyelesaiannya ada 2 hasilnya. Nah, ketika ada 2 di sini bisa jadi alfa dan beta hasilnya. Jadi maksudnya nilainya bisa ada 2, bisa jadi 1,2 atau 3,2 atau dan seterusnya atau yang lainnya. Pokoknya pasangan 2 bilangan gitu ya. Dan biasanya dan disimbolkan dan di sini dikatakan adalah alfa dan beta si hasilnya. Dengan atau untuk alfa lebih dari beta. Jadi pemilihannya untuk alfa dan beta harus yang gini, di mana alfa lebih dari beta. Maka tentukan alfa dikurangi beta. Oke. Berarti gini. Langkahnya, sebenarnya simpel, langkahnya adalah seperti biasa. Jadi di akhir nanti, pas nanti ketemu hasil, ini kita pindahkan ke ruas kiri, gitu. Jadi 6x dikurangi 9. Nah, ini kan sama nih. Ini tinggal kita coret, ini kita coret, gitu kan. Nah, berarti kan tinggal 2x kuadrat negatif 4x ditambah 3, gitu ya. Sama dengan 6x dikurangi 9. Pindahkan ke ruas kiri semua, berarti jadi 2x kuadrat min 10x dikurangi, ditambah 12 sama dengan 0. Kita bagi berapa ini? Bagi
2. Ini X kuadrat, ini min 5X ditambah 6 sama dengan 0. Faktorkan, kalau dikali hasilnya negatif 6, kalau positif 6, kalau dijumlah hasilnya negatif 5. Ingat bagaimana memfaktorkannya? Dua bilangan yang sama, kalau tapi memiliki hubungan, di mana hubungannya kalau dikalikan positif 6, kalau dijumlah hasilnya negatif 5. Ini X berarti negatif 3 dengan negatif 2. Negatif 2 dikali negatif 3 positif 6. Kalau dijumlah negatif 5 kan? Nah, dari sini berarti X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Atau X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Nah, ya kan? Di sini X sama dengan 2, X sama dengan 3. Nah, alfanya yang mana? Betanya yang mana? Kan gitu ya. Lihat di sini katanya punya kriteria alfa lebih dari beta. Berarti kalau begitu alfanya sama dengan 3. Betanya sama dengan 2. Jadi kalau ditanya alfa dikurangi beta sama dengan 3 dikurangi 2 yaitu sah. Ya. Kayak gitu ya. Paham ya? Jadi penyelesaian kalau misalkan alfa dan beta pasti ada 2 penyelesaiannya. Perhatikan, ada enggak perihal keterangannya alfanya apakah lebih besar atau kurang dari gitu ya. Jadi kalian harus perhatikan nanti di kalimat soalnya gitu ya. Terus ini disyaratin nggak sih sebenarnya? Coba kita cek syaratnya ya. Ya harus disyaratkan. Syaratnya gitu ya. 2x kuadrat min 4x ditambah 3. Ini harus lebih dari 0. Ini nggak bisa kita faktorkan. Kita cek aja B kuadrat min 4AC, ceknya ya. Apakah bisa difaktorkan atau tidak. Atau bisa dicari akarnya atau tidak. Kita lihat B kuadrat min 4AC. B kuadrat berarti negatif 4 kuadrat ditambah, dikurangi 4 dikali 2 dikali 3. 16 dikurangi 24. Negatif 8. Kalau hasilnya negatif, pasti dia bernilai positif. Paham ya? Jadi kalau misalkan ini, gitu ya. Kalau nanti dia menghasilkan negatif, ketika B kuadrat ini pasti selalu bernilai positif. Gitu. Selalu bernilai positif. Ya. Selalu bernilai positif. Nah, maka dari itu, kalau misalkan dia selalu bernilai positif, dia tidak memilih, artinya seluruh bilangan, artinya yang ini X elemen bilangan real. Artinya seluruh berapapun nilai X-nya, dia pasti memenuhi lebih dari, gitu. Artinya selalu bernilai positif. Itu syarat untuk yang kiri. Terus yang kanannya juga disyaratin nggak, Pak? Syaratin juga. 6X dikurangi 9 lebih dari 0. 6X lebih dari 9, X harus lebih dari 9 per 6. Atau sama dengan 3, ini 2. Berarti X lebih dari 3 per 2 atau 1,5. Cek sekarang. Betanya 2, lebih nggak dari 3 per 2? Lebih. Alfanya 3, lebih nggak dari 3 per 2? Lebih. Berarti dia memenuhi syarat. Gitu ya. Sehingga inilah memang benar bahwa penyelesaiannya adalah alfanya 3 dan betanya 2. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan ternyata dia tidak memenuhi syarat, maka samaan salah satu saja mungkin gitu ya. Dan bisa jadi memang tidak ada hasil atau himpunan penyelesaiannya seperti itu. Jadi nanti jangan bingung lagi kalau misalkan ada alfa dan beta maksudnya apa gitu ya. Saya nggak mau punya dapat alasan bahwa ini diajarkan dan segala macam padahal sama. Cuman di sini kan penyelesaian, ini penyelesaiannya gitu ya. Cuman di sini penyelesaian dia tambahkan gitu. Nah, saya coba contoh yang lain. Saya hapus dulu yang ini ya. Sok silakan kalau kalian mau foto dulu. Oke, saya hapus ya. Nah, sekarang contohnya ini berbeda lagi. Oke, kalimatnya adalah akar-akar persamaan gitu ya. Persamaan dari mana? Log gitu ya. 3 log X
dipangkatin 2 dikurangi 3 log 3 log X gitu kan ditambah 2 sama dengan 3 log 1 adalah X1 dan X2. Tentukan nilai dari X1 ditambah X2. Gitu ya. Nah, ini sama aja seperti tadi, cuman di sini tambahin. Ini kita nggak ada pemilihan, X1-nya berapa, X1-nya yang mana, X2 yang mana, artinya bebas. Kalian boleh menamai itu X1 atau X2. Berarti di sini hasilnya pasti ada 2 nilainya gitu ya. Caranya gimana kalau misalkan bentuk kuadrat? Berarti kan kita bisa misalkan gitu ya, misalkan P sama dengan log 3 log X gitu kan. Berarti jadi P kuadrat min 3P ditambah 2 sama dengan, nah 3 log 1 itu berapa? Masih ingat di sifat? Berapapun numerusnya, berapapun basisnya, kalau numerusnya 1, pasti hasilnya adalah 0. Paham ya? Kalau sifat dari A log 1 sama dengan 0 atau log A log ini sama dengan 0. Jadi berapapun basisnya, A-nya berapapun, kalau numerusnya 1 pasti hasilnya 0 gitu ya. Oke, baru di sini kita faktorkan gitu ya. Oke, berarti ini P, yang ini P. Kalau dikali hasilnya positif 2, berarti negatif 2 dan negatif 1. Gitu ya. Berarti P sama dengan 1, P sama dengan 2. Gitu ya. Yang kita cari X sebenarnya. P itu apa? 3 log X sama dengan 1. Nah, kalau begitu gimana cara merubahnya? Kita pakai aturan definisi bahwa X sama dengan 3 pangkat 1. Tahu? 3 log sama dengan 2, maka X sama dengan 3 pangkat 2, yaitu 9X. Jadi kalau begitu, kalau ditanya X1 ditambah X2 berapa? Nah ini bebas, kamu boleh mana pilih yang ini X1, yang ini X2 juga boleh. Nggak ada keterangannya. Tapi kecuali ada keterangannya X1 lebih dari X2, nah itu beda lagi gitu kan. Artinya kita pilih gitu, memilih. Tapi kalau ini bebas memilih. Kamu boleh mengatakan bahwa yang 3 ini adalah X1, kamu juga boleh mengatakan X1 itu adalah 9. X2-nya 3 boleh gitu ya. Seperti itu. Tapi karena nggak ada keterangan tambahan. Kalau tadi kan alfa dan beta ada keterangan tambahan di mana alfanya lebih dari 0, lebih dari beta. Tapi kalau misalkan nanti di kalimat bahwa 2x1 X2 X1 sorry X1 lebih dari X2, ya berarti kita milih X1-nya yang 9 kalau begitu kan. X2-nya yang 3 kayak gitu. Sehingga kalau ini dijumlahkan berarti 3 ditambah 9 jawabannya 12. Gitu ya. Oke, sampai sini. Kalau mau ada yang ditanyain dulu, atau misalkan masih ada yang menjangkau. Boleh. Soalnya 40 soal. 40 soal, 22 masih tentang eksponen, 22 soal kalau nggak salah saya buat 18 tentang logaritma baik persamaan maupun pertidaksamaan. 22 eksponen itu merupakan persamaan dan pertidaksamaan gitu ya. Jadi kalian persiapkan semuanya. Mau logis. Ada yang mau tanyakan sampai ke sini dulu?
Oke, kalau memang begitu, coba ya. Oke, kita coba bentar. Oke, saya coba contoh yang lain dulu ya. 1/5 log 1/5 log X min 1 ditambah log 1/5 log X plus 1 lebih dari negatif 1. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, perhatikan. Nah, kalau misalkan begini, pertama disyaratkan dulu ya. Kalau ada pertidaksamaan masih sama. X bin 1 harus lebih dari 0, maka X lebih dari 1. Lalu X plus 1 lebih dari 0, maka X-nya harus lebih dari negatif 1. Sehingga kalau begitu, kita punya min 1 dan 1, X min 1 harus lebih dari, dan 1 juga harus lebih dari. Maka yang bertumpuk adalah ketika X lebih dari. Maka syarat yang harus dipenuhi keduanya adalah ketika X lebih dari 1. Gitu ya. Nah, cara langsung udah ini bagaimana? Kita ini kan tambah, kalau tambah diapain? Dikali. Jadi 1/5 log X min 1 dikali X plus 1. Lebih dari negatif 1. Jadi log 1/5 log, kalau ini berarti jadi X kuadrat, X kali X, X kuadrat, X kali 1, X dikurangi X min 1 kali 1, min 1. Lebih dari, rubah jadi log 1/5 log 1/5 pangkat negatif 1 gitu ya. Nah, di sini berarti jadi oke, jadi log 1/5 X kuadrat min 1 gitu ya. Lebih dari 1/5 log ini kan 1/5 itu kan 5 pangkat min 1 ya. Jadi 5 pangkat min 1 dipangkatin lagi min 1. Ingat kalau kita mau mencoret tapi lihat basisnya. Kalau basisnya di antara A dengan basis ketika A-nya di antara 1 dan 0, maka kita rubah tandanya, maka jadi X kuadrat min 1 kurang dari 5. Kenapa 5? Karena min 1 kali min 1 jadi positif 1 gitu ya. Sehingga dari sini langsung ke mana? Ke sini gitu ya. Jadi X kuadrat min 1 kurang dari 5, maka X kuadrat min 6 ya. Min 6 kurang dari 0 gitu ya. Nah, udah begini berarti apalagi yang kita lakukan adalah kita faktorkan. Kalau memfaktorkan seperti ini, itu pasti begini. X min akar 6, X plus akar 6. Karena B-nya 0 gitu ya. Kalau B-nya 0 atau tengah-tengahnya nggak ada, maka faktorkannya adalah akar X sama akar X kuadrat sama akar 6. Gitu. Jadi X-nya sama dengan akar 6 atau X sama dengan negatif akar 6. Berarti ini min akar 6, yang ini akar 6. Gitu ya. Diuji. Diuji berarti kalau begitu, ambil sembarang titik, kita ambil yang paling mudah. Di sini ada 0. 0 masuk ke sini, 0 kurangi akar 6 negatif 6. Gitu ya. 0 masuk ke sini, 0 ditambah akar 6 juga jadi positif akar 6. Negatif kali positif pasti hasilnya negatif. Ini positif, yang ini positif. Yang diambil yang mana? Lihat tandanya, karena kurang dari, maka yang diambil adalah yang negatif. Gitu ya. Terus udah begitu gimana lagi? Ya, udah gitu. Berarti kalau begitu tinggal digabung. Jadi yang hijau nih ya.
Ada min 1, ada min akar 6, ada min 1, ada 1, dan ada akar 6. Nah, kan katanya syaratnya harus lebih dari 1 ya. Dan ini katanya yang ini kan. Syarat yang tadi, yang hasil, yaitu di antara negatif 6 dan negatif akar 6 dan akar 6. Berarti di mana yang bertumpuk? Ketika di sini. Jadi kalau begitu hasilnya adalah yang ini kan. Jadi hasilnya adalah X di antara akar 6 dan 1. Itu ya hasilnya. Seperti itu. Di bawah hasilnya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau ada yang mau ditanyakan boleh, masih ada waktu. Jangan sampai nanti kalian bingung. Kalau gitu, kalau nggak ada, mungkin itu aja dulu pertemuan kita ya. Ingat ya, yang tadi penulisannya, ya bahwa basis yang saya gunakan penulisannya adalah yang di antara tadi ya. Nanti ini saya post kembali, saya post ulang, nanti kalian bisa ulang-ulang kembali. Oke, baik itu saja. Sebentar ya, tapi jangan pada keluar dulu. Saya mau absen dulu. Mana tuh? Ya. Hari Maret. Ini Arabic. Nabila Aura. Najwa Bintang. Nurjahan. Ahmadiyah. Robit Robi Turmobani. Lalu Salsani. Tadi ada 11 apa aja? 11 sama saya, tadi udah 10 ya. Oke, itu aja. Mungkin terima kasih. Silakan kalian latihan kembali. Kalau begitu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.